Halo guys, berhubung ada tiket murah 150 ribuan, kita bisa nyobain tiket WOS untuk satu kali perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya dalam 30 menit. Promo ini berlaku sampai dengan akhir November. Langsung aja download aplikasi WOS lalu pesan tiket kalian di sini. Isi biodata sesuai dengan identitas kalian. Lalu pilih tiket kelas ekonomi dengan harga 150.000 untuk satu kali perjalanan. Karena kereta cepat se-Asia Tenggara ini menyediakan 3 kelas yang bisa kalian pilih sesuai dengan budget kalian. Yang pertama ada first class, lalu ada business class, dan yang terakhir adalah economy class. Untuk sampai di stasiun pemberangkatan Halim, aku dan suami berangkat menggunakan sepeda motor. Kita berangkat dari ITC Cempaka Mas, lalu kita mengikuti jalan ke arah Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebelum underpass di daerah Cililitan, kita lalu belok ke kiri ke arah stasiun kereta cepat Halim. Ketika sudah melewati jembatan seperti ini, berarti tandanya kita sudah mendekati dengan area stasiun. Setibanya di stasiun, jujur kita masih bingung harus parkir di sebelah mana. Karena setelah turunan ini, di bagian sebelah kiri terdapat parkir area barat, tapi pas aku lihat di situ hanya berisi parkir untuk mobil. Sehingga aku tetap mencoba untuk berjalan lurus dan akhirnya aku menemukan area parkir timur. Dan akhirnya kita parkir motor di sebelah sini. Untuk tempat parkirnya cukup nyaman, meskipun tidak terlalu luas, tapi kendaraan kita tidak terkena panas matahari. Dari parkiran terlihat pintu masuk untuk ke stasiun. Berjalan dari arah pintu masuk, kita akan menemui mesin penjualan tiket otomatis. Di mesin ini kita dapat melakukan pembelian tiket ataupun pengambilan tiket internet. Kemarin aku tidak mencetak tiket yang sudah aku beli dari aplikasi WOS. Sehingga aku langsung saja menuju ke area keberangkatan. Di pintu masuk area keberangkatan dijaga oleh satpam yang dengan ramah menyapa kita. Lalu menuju ke area lantai 2 bisa dengan menaiki eskalator ataupun juga bisa menaiki anak tangga. Selanjutnya ada pemeriksaan barang bawaan melalui X-ray. Di sebelah kiri kita terdapat papan informasi mengenai barang apa saja yang dilarang dibawa masuk ke dalam kereta. Kesan aku pertama kali saat berada di stasiun kereta cepat ini adalah stasiun ini merupakan stasiun kereta termodern yang pernah aku kunjungi. Di stasiun ini terdapat miniatur kereta cepat dan juga lukisan yang menggambarkan proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tidak lama menunggu, akhirnya ada panggilan untuk boarding kereta pemberangkatan jam 7.30. Terdapat beberapa gate yang tersedia di 2 pintu masuk. Nah, saat ini kita sedang berada di pintu masuk sebelah utara dekat dengan musola. Untuk bisa masuk, kita harus men-scan QR code yang telah tersedia di aplikasi WOS. Lalu kita berjalan menuju ke arah peron sesuai dengan pemberangkatan kereta kita. Posisi peron kereta api berada di lantai 3, sehingga kita harus menaiki eskalator ataupun tangga untuk bisa mencapai peron tersebut. Nah, ini dia kereta tercepat se-Asia Tenggara. Banyak banget penumpang yang gak langsung masuk, tapi malah sibuk foto-foto di depan kereta. Dan hal itu wajar aja sih menurutku, karena memang kereta ini adalah kereta tercepat pertama yang dioperasikan di Indonesia. Dan kayaknya ada sesuatu yang kurang afdol kalau kita nggak foto di depan kereta cepat ini. Masuk ke area kereta langsung disambut senyum manis oleh masnya. Aduh. Langsung cari posisi tempat duduk sesuai dengan tiket kereta kita. Dan aku berpesan buat kalian supaya kalian lebih merhatiin lagi kalian tuh dapat gerbong kereta nomor berapa. Karena kemarin itu terdapat serombongan bapak-bapak yang ternyata dia itu salah masuk ke gerbong. Sehingga mereka harus pindah gerbong sesuai dengan tiket yang mereka punya. Dan untuk kelas yang ekonomi ini, di setiap gerbong itu terdapat 2 kursi di sebelah kiri dan juga 3 kursi di sebelah kanan. Jarak antara bagian depan dan belakang kursi menurutku cukup luas, sehingga membuat kaki nyaman. Selain itu terdapat meja lipat yang ada di setiap kursi. Saat ini kereta kita sudah mulai berangkat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga dilancarkan perjalanannya, amin. Tujuan kita berada di stasiun Tegaluar yang merupakan stasiun terakhir dari perjalanan kereta cepat ini. Perjalanan ini ditempuh dalam waktu 45 menit. Dan bagi kalian yang ingin jalan-jalan ke Bandung Kota, kalian bisa turun di stasiun Padalarang. Perjalanan dari stasiun Halim ke stasiun Padalarang yaitu 30 menit. Dan tujuan perjalanan kita hari ini adalah stasiun Tegaluar. Meskipun waktunya 45 menit, tapi selama berada di kereta kita akan merasa nyaman sehingga waktu 45 menit tadi itu akan terasa cepat berlalu. Karena di dalam kereta ini tuh suaranya senyap banget. Jadi selama di dalam kereta cepat ini kita tidak akan mendengar suara bunyi roda kereta saat melintasi sambungan rel. Karena biasanya kan kalau kita naik kereta api pasti setiap melewati sambungan rel tuh kereta apinya pasti akan bunyi gledek gitu dah. Dan kecepatannya memang sekencang itu guys. Lihat aja nih, current speed saat ini yaitu 350 km per jam. Bayangin aja kalau misal kita diboncengin sama Marc Marquez pas lagi balapan MotoGP. Dan sembari kita menikmati pemandangan yang indah yang tersedia di jendela kanan dan kiri. Nah sekarang kita lihat yuk toilet kereta ini seperti apa. Di setiap sambungan gerbong kereta terdapat toilet yang bisa kita gunakan ketika dalam keadaan urgent. Inilah toilet yang tersedia di gerbong ekonomi. Masih sama seperti dengan toilet pada umumnya di kereta api. Masih terlihat bersih ya guys, karena mungkin perjalanan 45 menit kan cepet ya, jadi tidak banyak orang yang menggunakan fasilitas toilet ini. Dan akhirnya saat ini kita sampai di stasiun akhir tujuan kita, yaitu stasiun Tegaluar. Ingat ya, stasiun ini adalah stasiun tujuan akhir dan pemberhentian terakhir. Dan sebelum keluar stasiun kita coba ambil foto-foto lagi guys, mumpung suasananya sepi. Dan ini hasil foto jepretan dari orang yang kita kenal tapi kita minta tolong buat bantu fotoin. Dan untuk menuju keluar stasiun kita harus menuruni eskalator ini. Nah stasiun ini tuh deket banget sama stadion GBLA atau Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu juga dekat dari Masjid Al-Jabar. Jadi buat kalian yang pengen wisata ke Masjid Al-Jabar, kalian bisa aja tuh naik kereta cepat dari Halim turun di stasiun Tegaluar, dan nanti kalian bisa pesan tiket Damri yang ada di depan stasiun Tegaluar. Nah untuk posisi pembelian tiket bus Damri, kalian dari pintu keluar langsung menuju ke sebelah sini nih guys. Di bawah eskalator itu ada tulisan atau stand tulisannya Damri. Dia melayani sekitar 4 rute yang bisa kalian tuju sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini ada juga beberapa pilihan alternatif angkutan umum yang bisa kalian gunakan ketika kalian tidak mau menggunakan bis Damri. Sembari aku sarapan, suami mengambil gambar dari atas stasiun Tegaluar menggunakan drone. Untuk area di dalam stasiun sudah sangat rapi. Namun menurutku untuk aktivitas di sini tuh masih sepi karena memang di dalam stasiun ini belum ada yang berjualan, dan juga pengunjung di stasiun ini tuh lebih sedikit daripada di stasiun Padalarang. Dan di bagian luar stasiun masih terdapat pengerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Dan akhirnya waktu kita 1 jam udah selesai, lalu kita balik lagi ke Jakarta. Karena memang niat kita kesini tuh bukan buat wisata, melainkan kita itu pengen nyobain kereta cepat Jakarta Bandung ini karena kebetulan memang ada promo sampai dengan akhir November, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk beli tiket kereta bolak-balik di hari yang sama dan hanya beda 1 jam. Dan for your information, kita tuh berangkat dari Halim jam 7.30 sampai di stasiun Tegaluar jam 8.15.
Setelah itu kita coba untuk cari makanan di area stasiun Tegaluar sekitar 1 jam. Kita ngopi dan makan gorengan di sana. Lalu kita berangkat lagi menuju ke Jakarta pukul 9.45 dan tiba di Halim sekitar jam 10.30. Mohon maaf banget ya guys kalau kita terlalu random karena kita secepat itu melewatkan waktu di Bandung hanya demi nyobain kereta cepat. Karena memang kesempatan tiket promo kereta cepat belum tentu datang kedua kalinya, makanya kita manfaatin waktu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Karena malam harinya suamiku masih harus berangkat kerja lagi, dan akhirnya kita memutuskan jangan terlalu sore pulangnya. Nah sekarang nih buat kalian yang belum pernah nyobain kereta cepat, kalian wajib banget nih gunain promo sampai dengan akhir November ini untuk nyobain kereta tercepat se-Asia Tenggara yang udah ada di Indonesia. Download aplikasi Whoosh dan dapatkan tiketnya di sana. Cari yang harga 150.000 untuk tipe kelas ekonomi. Dan see you, bye-bye.